Ponselku bergetar di atas meja nakas, suaranya memecah keheningan dini hari yang biasanya menenangkan. Aku melirik jam digital yang menunjukkan pukul 3.15 pagi. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Panggilan pada jam seperti ini jarang sekali membawa kabar baik. Di layar, nama, suamiku sayang, berkedip-kedip, di bawahnya tertera foto Bram tersenyum lebar, foto yang kuambil saat kami berlibur di Bali tahun lalu. Senyum yang selalu bisa meluluhkan hatiku. "Halo, Mas," sapaku dengan suara serak, mencoba menyembunyikan getar kekhawatiran yang mulai merayap. "Halo, sayang. Maaf ya, aku ganggu kamu tidur," jawab suara di seberang sana. Suaranya terdengar lemah, parau, dan diselingi batuk kecil. Seketika, rasa khawatirku melonjak drastis. "Mas Bram, kamu kenapa? Suaramu kok begitu? Kamu sakit?" Tanyaku beruntun, kini sepenuhnya terjaga. Aku duduk di tepi ranjang, menyalakan lampu tidur yang cahayanya kuning lembut, menerangi kamar kami yang terasa begitu luas dan kosong tanpa kehadirannya. "Sudah 2 minggu Bram berada di luar kota. Katanya, ada proyek besar dari kantor pusat yang harus dia awasi langsung. Proyek di sebuah kota berkembang yang jaraknya 5 jam perjalanan darat dari rumah kami. Sebagai direktur operasional di perusahaanku sendiri, ya, perusahaan itu milikku, warisan dari almarhum ayahku, dan Bram bekerja di sana, aku memberinya kepercayaan penuh. Dia ambisius dan pekerja keras, 2 sifat yang membuatku jatuh cinta padanya 5 tahun lalu. Cuma demam biasa, Alisa. Mungkin kecapean saja. Banyak kerjaan yang harus dikejar target," jawabnya, mencoba terdengar meyakinkan. Tapi aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Aku bisa mendengar kelelahan yang dalam di setiap hembusan napasnya. "Sudah ke dokter? Minum obat apa? Kamu makan teratur kan di sana? Jangan-jangan kamu cuma makan mie instan terus," omelku, campuran antara cemas dan gemas. Beginilah aku, selalu mengkhawatirkannya seperti seorang ibu pada anaknya. Dia tertawa kecil, suara tawanya terdengar serak. "Iya, sayang, iya. Sudah minum paracetamol. Makan juga dijaga kok, walau masakan di sini nggak ada yang senak masakan kamu. Aku kangen banget sama sop buntut buatanmu." Rasa rindu tiba-tiba menyergapku dengan kuat. Membayangkan dia di sana sendirian, sakit, dan merindukan masakanku membuat hatiku terasa diremas. "Harusnya kamu bilang dari kemarin, Mas. Jangan ditahan-tahan sendiri. Nggak mau buat kamu khawatir. Kamu kan juga sibuk di kantor. Gimana meeting kemarin sama klien dari Jepang?" tanyanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Selalu seperti itu. Dia tidak ingin menjadi beban, selalu ingin terlihat kuat di hadapanku. Kami mengobrol sebentar, lebih banyak aku yang bertanya tentang kondisinya dan dia yang menjawab sekenanya, selalu diakhiri dengan kalimat, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Setelah panggilan berakhir, aku tidak bisa kembali tidur. Pikiranku melayang padanya. Aku menatap sisi ranjang yang kosong di sebelahku. Spray itu dingin, tidak ada kehangatan tubuhnya yang biasa memelukku sepanjang malam. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benakku. Kenapa tidak aku susul saja dia? Proyeknya memang penting, tapi kesehatannya jauh lebih penting. Aku bisa bekerja dari mana saja, beberapa hari meninggalkan kantor tidak akan membuat perusahaan runtuh. Ada tim solid yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku bisa merawatnya, memasakkan makanan kesukaannya, memastikan dia beristirahat dengan benar. Kejutan ini pasti akan membuatnya senang. Semakin kupikirkan, ide itu terasa semakin benar. Aku tidak bisa tenang di sini sementara suamiku sakit di kota orang. Tanpa pikir panjang lagi, aku bangkit dari tempat tidur. Gerakanku cepat dan pasti. Aku membuka lemari pakaian, mengambil sebuah tas travel kecil. Aku memasukkan beberapa potong pakaian ganti, perlengkapan mandi, dan tentu saja, pakaian tidur favoritku. Kemudian aku bergegas ke dapur. Aku membuka kulkas, mengeluarkan buntut sapi yang sengaja kusimpan, beserta wortel, kentang, dan seledri. Aku akan membuatkan sop buntut kesukaannya dan membawanya dalam keadaan hangat. Aku juga akan membawa beberapa vitamin, madu, dan obat-obatan herbal yang kupercaya lebih manjur daripada obat kimia. Pikiranku sudah tersusun rapi. Aku akan memasak subuh ini, berangkat sekitar jam 6 pagi,
dan tiba di sana sebelum jam makan siang. Sambil tanganku sibuk memotong sayuran dan merebus daging, pikiranku melayang kembali ke awal hubungan kami. Bram adalah senior manajer di perusahaanku ketika kami pertama kali dekat. Dia cerdas, karismatik, dan memiliki visi yang sejalan denganku. Dia tidak pernah minder meskipun aku adalah atasannya dan pemilik perusahaan. Dia justru melihatku sebagai partner yang setara. Ayahku, sebelum meninggal, sangat menyukainya. Dia laki-laki yang bisa menjagamu dan perusahaan kita, Alisa, kata ayah waktu itu. Kami menikah 2 tahun kemudian dalam sebuah pesta yang meriah. Pernikahan kami menjadi buah bibir, kisah cinta antara pemilik perusahaan dan karyawannya. Tapi kami tidak peduli. Kami saling mencintai, dan itu yang terpenting. Aku menaikkan jabatannya menjadi direktur operasional bukan karena statusnya sebagai suamiku, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Kinerjanya luar biasa, banyak terobosan yang dia buat hingga perusahaan semakin maju. Tentu, ada bisik-bisik di belakang. Beberapa orang mengatakan Bram hanya mengincar hartaku. Tapi aku menepis semua itu. Aku percaya pada cintanya. Dia selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Dia romantis, perhatian, dan selalu mendukungku. Dia tidak pernah sekalipun membuatku meragukan ketulusannya. Atau, setidaknya, itulah yang kuyakini. Pikiranku juga tertuju pada Rina, sahabatku satu-satunya. Kami sudah bersahabat sejak SMA. Rina adalah tempatku berbagi segalanya, suka dan duka. Dia tahu semua tentangku, termasuk betapa aku mencintai Bram. Rina juga sangat akrab dengan Bram. Mereka sering bercanda, dan aku senang melihat suamiku bisa begitu akrab dengan sahabatku. Rina baru saja resign dari pekerjaannya sebulan yang lalu. Katanya, dia ingin istirahat sejenak dari dunia korporat yang melelahkan dan mungkin akan memulai bisnis kecil-kecilan. Aku bahkan menawarinya modal, tapi dia menolak halus. Aku mau pakai tabunganku sendiri, Liz. Biar ada tantangannya, katanya sambil tertawa waktu itu. Seminggu terakhir ini Rina agak sulit dihubungi. Pesan WhatsAppku seringkali hanya dibaca, dan teleponku beberapa kali tidak diangkat. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan bisnis barunya, pikirku positif. Aku harus menceritakan kejutan ini padanya nanti. Dia pasti akan ikut senang. Aroma kaldu sop buntut yang gurih mulai memenuhi dapur. Pukul 5 pagi, masakanku sudah siap. Aku memasukkannya ke dalam panci termos agar tetap hangat. Semua perlengkapan sudah siap di dalam mobil. Aku mandi dan berdandan secepat kilat. Aku memilih gaun katun yang nyaman namun tetap terlihat cantik. Aku ingin terlihat segar saat bertemu Bram nanti. Aku meninggalkan catatan singkat untuk asisten rumah tangga di meja makan, memberitahu bahwa aku akan pergi beberapa hari. Aku memeriksa ponselku sekali lagi. Bram mengirim pesan singkat setelah telepon tadi. Selamat tidur lagi ya, sayang. Mimpiin aku. I love you. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku juga cinta kamu, Mas. Sangat, balasku dalam hati. Perjalanan dimulai. Mentari pagi baru saja menampakkan sinarnya, menebarkan cahaya keemasan di ufuk timur. Aku mengemudikan mobilku dengan semangat yang membara. Di playlist mobil, aku memutar lagu-lagu kenangan kami. Setiap lagu membawa kembali memori manis. Lagu yang kami dengarkan saat kencan pertama, lagu yang mengiringi kami berdansa di hari pernikahan, lagu yang selalu kami nyanyikan bersama saat perjalanan jauh. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya saat aku tiba-tiba muncul di depan pintu kontrakannya. Dia pasti akan memelukku erat, mencium keningku, dan berkata betapa beruntungnya dia memilikiku. Aku akan merawatnya hingga sembuh, menyuapinya dengan sop buntut buatanku, dan menemaninya beristirahat. Lamunan indah itu membuat senyum tak lepas dari bibirku sepanjang perjalanan. 5 jam terasa tidak begitu lama. Papan nama kota tujuan sudah terlihat di depan mata. Aku mengikuti arahan dari Google Maps menuju alamat yang diberikan Bram. Jalanan mulai memasuki area perumahan yang tampak baru dan elit. Rumah-rumahnya besar dan megah, dengan taman-taman yang terawat rapi. Aku sedikit terkejut. Kukira perusahaan menyewakannya sebuah apartemen sederhana atau rumah dinas yang biasa saja. Tapi ini terlihat seperti kompleks perumahan mewah. Mungkin ini fasilitas baru dari kantor, pikirku. Bram belum sempat menceritakannya.
Mobilku berhenti tepat di depan sebuah rumah besar berlantai 2 dengan gaya minimalis modern. Pagar hitamnya yang tinggi menjulang, dan tamannya dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Aku memarkir mobilku sedikit jauh dari gerbang, di bawah pohon rindang agar tidak terlalu mencolok. Aku ingin memberikan kejutan yang sempurna. Aku meraih panci termos berisi sop buntut di kursi penumpang dan tas travelku. Jantungku berdebar kencang, kali ini bukan karena khawatir, tapi karena antusiasme. Aku berjalan perlahan menuju gerbang. Gerbang itu tidak terkunci rapat, hanya tertutup. Aku mendorongnya sedikit, cukup untuk membuat celah agar aku bisa masuk. Aku melangkah masuk ke halaman rumah. Suasananya begitu tenang dan asri. Ada sebuah ayunan taman di sudut dan beberapa mainan anak-anak, sebuah bola plastik dan mobil-mobilan kecil, tergeletak di atas rumput. Alisku sedikit terangkat. Mainan anak-anak? Mungkin milik anak tetangga yang kebetulan bermain di sini. Aku berjalan menuju pintu utama. Pintu itu sedikit terbuka, seolah mempersilakanku masuk. Dari dalam, aku samar-samar mendengar suara tangisan bayi. Bayi? Mungkin tetangga sebelah punya bayi. Aku semakin penasaran. Aku mengintip dari celah pintu yang terbuka. Dan saat itulah duniaku berhenti berputar. Pemandangan di ruang keluarga itu membekukan setiap sel di tubuhku. Panci termos yang kupegang terasa seperti seberat batu, dan tas di bahuku seolah menarikku jatuh ke bumi. Di sana, di atas sofa empuk berwarna krem, duduklah Bram, suamiku. Dia tidak terlihat sakit sama sekali. Wajahnya segar, dan dia mengenakan kaos oblong yang nyaman. Dia tampak sehat, bahkan sangat bahagia. Dia sedang menimang seorang bayi mungil yang terbungkus selimut merah muda. Bayi yang sangat kecil, mungkin baru berumur beberapa hari. Bram menggendongnya dengan begitu piawai, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembut yang biasanya hanya untukku. Tangisan bayi itu perlahan mereda, digantikan oleh suara isapan kecil. Lalu, seorang wanita keluar dari arah dapur, membawa sebotol susu. Dia berjalan mendekati Bram, senyum keibuan terukir di wajahnya. Dia duduk di samping Bram, menyandarkan kepalanya di bahu suamiku, dan menatap bayi itu dengan tatapan penuh cinta. Jantungku seakan berhenti berdetak saat mengenali wanita itu. Rambut panjangnya yang tergerai, postur tubuhnya, dan senyum yang sangat kukenal. Dia adalah Rina, sahabat terbaikku. Napasku tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarku terasa menipis. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Mataku terpaku pada pemandangan di depanku. Bram mencium puncak kepala Rina, lalu mereka berdua bersama-sama menatap bayi dalam gendongan Bram. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan terhadapku. Rasa sakit yang tak terlukiskan menghantamku, begitu dahsyat hingga aku merasa fisikku ikut hancur. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari mimpi buruk manapun. Teleponnya tadi pagi, suaranya yang dibuat-buat. Lemah, keluhannya tentang sakit dan rindu semuanya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara yang dimainkan dengan begitu sempurna. Dan aku, dengan bodohnya, datang ke sini membawa sop buntut, berpikir akan menjadi pahlawan yang merawat suaminya yang sakit. Nyatanya, aku hanyalah penonton yang tidak diundang dalam pertunjukan kebahagiaan mereka. Air mata mulai mengabur pandanganku, tapi aku tidak bersuara. Aku tidak ingin mereka tahu aku ada di sini. Tidak sekarang. Di tengah kehancuran hatiku, sebuah perasaan lain mulai muncul. Dingin, tajam, dan mengerikan. Perasaan itu adalah kemarahan. Kemarahan yang membara, yang membakar habis semua air mata dan kesedihan. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih ponsel dari dalam tasku. Aku tidak akan menghampiri mereka. Aku tidak akan membuat keributan. Itu terlalu mudah untuk mereka. Sebaliknya, aku membuka aplikasi kamera. Aku menekan tombol rekam. Aku akan mengabadikan kebahagiaan mereka. Setiap senyum, setiap sentuhan, setiap tatapan cinta di antara mereka. Video ini akan menjadi bukti. Bukti kebusukan mereka. Dan bukti kekuatan baruku yang akan lahir dari puing-puing kehancuran ini. Aku merekam dalam diam, menjadi saksi bisu dari akhir pernikahanku dan awal dari pembalasanku.
Dunia di sekelilingku seakan menjadi sunyi senyap. Suara detak jantungku sendiri menggelegar di telinga, menenggelamkan semua suara lain, bahkan suara tawa kecil Bram dan Rina yang sesekali terdengar dari dalam rumah. Jari-jariku terasa kaku dan dingin saat memegang ponsel, namun entah bagaimana, aku berhasil menjaga kamera tetap stabil, seolah tanganku memiliki kemauannya sendiri. Lensa kamera menjadi mataku, sebuah perisai transparan antara aku dan kenyataan pahit yang terpampang di depanku. Aku berdiri di sana, tersembunyi di balik celah pintu, merekam setiap detik adegan domestik yang menghancurkan hatiku. Rina mengambil alih botol susu, menguji suhunya di pergelangan tangannya dengan gerakan yang tampak begitu alami, begitu keibuan. Gerakan yang seharusnya menjadi milikku suatu hari nanti, di rumah kami, dengan anak kami. Bram membetulkan posisi bayi di lengannya agar Rina bisa memberinya susu dengan lebih mudah. Mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna, sebuah tarian pasangan yang sudah saling memahami tanpa perlu kata-kata. Lihat, sayang, dia rakus sekali, ya. Mirip papanya, bisik Rina, suaranya terdengar bahagia dan sedikit menggoda. Papanya? Kata itu menghantamku seperti bogem mentah. Papa, jadi bayi itu adalah anak mereka. Anak Bram. Suamiku. Perutku terasa mual. Bayi yang baru lahir. Itu artinya, Rina hamil saat dia masih menjadi sahabatku, saat dia masih datang ke rumahku, makan di mejaku, memelukku dan memberiku nasihat-nasihat munafiknya. Dia hamil anak suamiku, sementara aku, istrinya yang sah, tidak tahu apa-apa. Bram tertawa, tawa renyah dan lepas yang sudah lama tidak kudengar. Bukan mirip aku, tapi mirip mamanya yang cantik, balasnya, lalu mengecup pipi Rina dengan mesra. Kamera di tanganku sedikit bergoyang. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras hingga aku bisa merasakan rasa anyir darah, mencoba menahan isak tangis yang mendesak keluar dari dadaku. Aku tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak sekarang. Air mataku terlalu berharga untuk jatuh karena pengkhianat seperti mereka. Aku terus merekam. Aku merekam saat Rina menyandarkan kepalanya di bahu Bram, sementara tangannya yang bebas mengelus-elus rambut suamiku. Aku merekam tatapan memuja Bram pada Rina dan bayi mereka. Wajahnya memancarkan kelembutan dan kebahagiaan murni, ekspresi yang kukira hanya dia simpan untukku. Betapa naifnya aku. Ponselku bergetar, notifikasi baterai lemah. Cukup. Aku sudah punya lebih dari cukup bukti. Aku menekan tombol stop, menyimpan video berdurasi hampir 10 menit itu ke dalam folder tersembunyi. Video itu terasa seperti bom waktu di tanganku. Perlahan, dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara, aku melangkah mundur. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menancap di tanah. Aku berbalik, meninggalkan teras rumah itu, meninggalkan pemandangan keluarga bahagia itu. Panci termos berisi sop buntut masih tergenggam di tanganku, kini terasa dingin dan konyol. Sebuah simbol kebodohanku. Aku berjalan kembali ke gerbang, menutupnya pelan-pelan. Aku berjalan menuju mobilku yang terparkir di bawah pohon. Saat aku membuka pintu mobil, aroma sop buntut yang tadi pagi terasa begitu menggugah selera, kini terasa memuakkan. Tanpa pikir panjang, aku membuka tutup panci termos itu dan menumpahkan seluruh isinya ke selokan di pinggir jalan. Daging, sayuran, dan kaldu panas yang kubuat dengan cinta dan kekhawatiran, kini mengalir sia-sia ke dalam lubang yang gelap dan kotor. Sama seperti pernikahanku. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintunya dengan keras. Aku butuh suara yang keras untuk menyadarkanku, untuk memastikan aku tidak sedang bermimpi. Aku menyandarkan kepalaku di kemudi. Dadaku terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Aku tidak menangis. Anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Mungkin rasa sakitnya terlalu dalam hingga tubuhku lupa bagaimana cara menangis. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan kemarahan yang membara di dalam perutku. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak tahu harus kemana. Pulang? Rumah kami sekarang terasa seperti museum kenangan palsu. Setiap sudutnya akan mengingatkanku pada kebohongannya. Tapi aku harus pulang. Aku tidak bisa tinggal di kota ini 1 detik pun lebih lama. Aku harus kembali ke wilayahku, ke pusat kekuatanku. Perjalanan pulang adalah sebuah kabut.
Aku tidak ingat jalanan mana yang kulewati, tidak ingat pemandangan apa yang tersaji di luar jendela. Aku mengemudi dalam mode otomatis, pikiranku bekerja jauh lebih cepat daripada laju mobilku. Video itu, aku memutarnya berulang kali di kepalaku. Setiap detailnya terpatri jelas. Aku mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini kuabaikan. Sikap Bram yang menjadi lebih sering lembur dalam beberapa bulan terakhir. Alasan-alasan proyek mendadak yang membuatnya harus menginap di luar. Ponselnya yang selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat ke kamar mandi. Dulu, aku menganggapnya sebagai dedikasi pada pekerjaan. Sekarang aku tahu, itu adalah dedikasi pada kebohongannya. Lalu Rina. Sikapnya yang aneh. Menjadi lebih jarang bertemu. Selalu menolak saat kuajak pergi ke salon atau spa, dengan alasan tidak enak badan. Pakaiannya yang tiba-tiba berubah menjadi lebih longgar. Aku sempat bertanya apakah dia sakit, tapi dia hanya tertawa dan berkata dia hanya sedang ingin bergaya santai. Bodoh. Betapa bodohnya aku. Dia tidak sakit, dia hamil. Dan aku, sahabatnya, terlalu sibuk dengan duniaku sendiri untuk menyadari perutnya yang membesar. Atau mungkin, aku hanya tidak mau melihat apa yang ada di depan mataku. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami sudah cukup untuk menghancurkan seorang wanita. Tapi dikhianati oleh suami dan sahabat terbaik di saat yang bersamaan? Itu adalah level kehancuran yang berbeda. Rasanya seperti ditikam dari depan dan belakang sekaligus. Orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya bersekongkol untuk menghancurkanku. Tiba-tiba, di tengah jalan tol yang lengang, aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Tawa yang lebih terdengar seperti ringkikan kesakitan. Aku menertawakan diriku sendiri. Alisa Wijaya, CEO muda yang sukses, yang dikagumi banyak orang karena kecerdasan dan ketegasannya dalam bisnis, ternyata begitu bodoh dalam kehidupan pribadinya. Aku bisa membaca pergerakan pasar saham, tapi aku tidak bisa membaca kebohongan di mata suamiku sendiri. Aku bisa menegosiasikan kontrak miliaran rupiah, tapi aku tidak bisa melihat pengkhianatan dari sahabatku sendiri. Tawa itu perlahan mereda, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Sebuah resolusi. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku telah membangun hidupku dan perusahaanku dari nol setelah ayah tiada. Aku tidak akan membiarkan seorang pria dan seorang wanita ular menghancurkan apa yang telah kubangun. Bram bekerja di perusahaanku. Jabatannya, gajinya, fasilitasnya, mobil dinas yang dia pakai, semuanya berasal dariku. Kartu kreditnya, rekening banknya, sebagian besar aset atas namanya, semuanya terikat padaku, pada perusahaanku. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa membangun keluarga baru dengan fasilitas dariku? Oh, dia salah besar. Aku akan mengambil semuanya kembali. Setiap sen yang pernah kuberikan padanya. Setiap fasilitas yang dia nikmati. Aku akan membuatnya tidak memiliki apa-apa. Aku akan memastikan dia merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Dan Rina, dia pikir dia menang? Dia pikir dia berhasil merebut suamiku dan mendapatkan kehidupan yang nyaman? Dia akan segera sadar bahwa dia hanya mendapatkan seorang pria pengangguran dengan seorang bayi yang harus dinafkahi. Kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaanku akan menjadi kebahagiaan yang sangat singkat. Rencana itu mulai terbentuk di kepalaku. Jelas dan terperinci. Tidak akan ada drama, tidak akan ada pertengkaran. Aku tidak akan membuang-buang energi untuk berteriak atau menangis di depan mereka. Pembalasanku akan dilakukan dengan cara yang elegan, senyap, dan mematikan. Seperti seorang profesional. Saat mobilku memasuki gerbang rumah, hari sudah sore. Asisten rumah tanggaku, Bei Lastri, menyambutku dengan wajah bingung. Loh, Non Alisa? Katanya mau pergi beberapa hari? Kok sudah pulang? Tanyanya. Aku memaksakan seulas senyum. Enggak jadi, Bei. Mas Bram ternyata sudah baikan. Kerjaan di sini juga nggak bisa ditinggal lama, jawabku, berbohong dengan lancar. Syukurlah kalau Dan Bram sudah sehat. Mau Non makan apa? Biar saya siapkan. Nggak usah, Bei. Saya capek, mau langsung istirahat.
Tolong jangan diganggu ya, BI. Siapapun yang datang atau telepon mencari saya, bilang saja saya sedang istirahat dan tidak mau diganggu. Right, Non? Aku langsung naik ke kamar kami. Kamar yang penuh dengan foto-foto pernikahan kami. Di dinding, terpajang foto besar kami berdua, tersenyum bahagia di pelaminan. Aku menatap foto itu tanpa ekspresi. Wajah pria di foto itu sekarang terlihat seperti orang asing. Aku tidak membuang waktu. Aku menyalakan laptopku di meja kerja. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka akses internet banking. Aku melihat semua rekening kami. Rekening gaji Bram, rekening bersama, rekening investasiku. Dengan beberapa kali klik, aku memindahkan semua saldo dari rekening bersama dan rekening gaji Bram ke rekening pribadiku yang tidak pernah dia ketahui. Aku hanya menyisakan Rp100.000 di rekeningnya. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Selanjutnya, aku menelepon pihak bank, melaporkan bahwa kartu kredit dan kartu debit atas nama Bramantio Wicaksono telah hilang. Aku meminta mereka untuk memblokir semua kartu itu secepatnya. Customer service di seberang telepon mengikuti instruksiku tanpa banyak bertanya, karena aku adalah nasabah prioritas mereka. Setelah urusan perbankan selesai, aku beralih ke aset. Mobil mewah yang biasa Bram pakai adalah mobil inventaris perusahaan. Aku mengirim email ke manajer umum, memberitahukan bahwa mobil dengan plat nomor sekian akan ditarik kembali ke kantor besok pagi. Aku juga meminta untuk menonaktifkan kartu akses Bram ke gedung kantor. Langkah terakhir adalah yang paling menyakitkan, sekaligus paling memuaskan. Aku membuka file baru di laptopku. Aku mulai mengetik surat perceraian dan surat pemecatan. Aku menghubungi pengacara keluargaku, Pak Santoso, melalui telepon. Suaraku terdengar tenang dan terkendali, seolah aku sedang mendiskusikan kontrak bisnis biasa. Selamat sore, Pak Santoso. Saya Alisa. Saya butuh bantuan Anda untuk mengurus surat gugatan cerai secepatnya. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Alisa, kamu serius? Ada apa dengan Bram? Tanya Pak Santoso, terdengar kaget. Beliau adalah sahabat almarhum ayahku dan sudah mengenalku sejak kecil. Saya serius, Om. Saya akan kirimkan buktinya lewat email. Tolong siapkan semuanya secepat mungkin. Saya ingin semuanya selesai tanpa banyak drama. Baiklah, Alisa. Kirimkan saja buktinya. Om akan bantu urus semuanya. Aku menutup telepon. Aku memasukkan USB berisi video tadi ke laptop, menyalin filenya. Aku melampirkan file video itu dalam email untuk Pak Santoso. Malam itu, aku tidak tidur di ranjang kami. Aku tidur di sofa ruang kerja. Aku tidak menyentuh apapun yang mengingatkanku padanya. Aku mematikan ponselku, tidak ingin menerima telepon atau pesan apapun darinya. Aku tahu dia akan segera panik. Mungkin besok pagi, saat dia mencoba menggunakan kartunya dan ditolak. Atau saat dia mencoba menarik uang tunai dan mendapati rekeningnya kosong. Biarlah dia panik. Biarlah dia kebingungan. Ini baru permulaan. Aku berbaring di sofa, menatap langit-langit yang gelap. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi dari reruntuhan itu, aku merasakan kekuatan baru yang tumbuh. Aku bukan lagi Alisa yang naif dan penuh cinta. Aku adalah Alisa yang telah dikhianati, dan aku akan memastikan para pengkhianat itu membayar setiap tetes air mataku. Bab 3, Benteng Pertahanan dan Serangan Pertama. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena keheningan yang memekakkan. Fajar baru saja menyingsing, menggoreskan warna jingga pucat di langit Jakarta. Untuk sesaat, aku lupa. Aku merasa seperti pagi-pagi biasa, di mana aku akan menggeliat dan menemukan lengan Bram melingkar di pinggangku. Tapi kemudian, rasa dingin dari sofa kulit di punggungku dan kekosongan di ruangan itu membawaku kembali pada kenyataan. Semuanya kembali menghantamku dengan kekuatan penuh. Video itu, wajah Rina, bayi itu. Aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Tidak ada waktu untuk itu. Hari ini adalah hari eksekusi. Aku bangkit, meregangkan otot-ototku yang kaku karena tidur di sofa. Aku berjalan ke kamar mandi tamu, menghindari kamar utama kami seperti wabah penyakit. Di bawah pancuran air hangat, aku membiarkan air itu membasuh sisa-sisa kelelahanku,
tapi tidak dengan tekadku. Saat aku menatap cermin, yang kulihat bukan lagi wajah seorang istri yang patah hati. Yang kulihat adalah wajah seorang CEO yang akan menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya. Mataku mungkin sedikit bengkak, tapi sorotnya tajam dan dingin. Aku memilih pakaian kerjaku dengan saksama. Sebuah setelan blazer hitam yang tegas, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna merah marun. Warna yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Aku merias wajahku dengan riasan yang sedikit lebih tebal dari biasanya, menyembunyikan semua jejak malam tanpa tidur. Lipstik merah menyala menjadi sentuhan akhir, sebuah pernyataan bahwa aku tidak hancur. Aku siap berperang. Saat aku turun untuk sarapan, Bei Lastri menatapku dengan cemas. Non Alisa yakin mau ke kantor? Wajah Non pucat sekali. Saya tidak apa-apa, Bei. Hanya sedikit lelah. Hari ini banyak pekerjaan penting, jawabku sambil mengoleskan selai pada selembar roti. Aku memaksa diriku untuk makan, aku butuh energi untuk hari ini. Dan Bram belum telepon, Non? Tanyanya lagi, polos. Jantungku berdebar sejenak. Belum, Bei. Mungkin masih sibuk. Nanti juga telepon. Kebohongan kini keluar dari mulutku dengan begitu mudah. Sesuai dugaanku, saat aku sedang dalam perjalanan ke kantor, ponselku yang sengaja kuletakkan di kursi penumpang mulai berdering tanpa henti. Nama, suamiku sayang, muncul di layar. Aku meliriknya dengan dingin, lalu mengabaikannya. Panggilan itu mati, lalu berdering lagi. Terus-menerus. Setelah panggilan kelima tidak kuangkat, masuk serangkaian pesan WhatsApp. Sayang, kamu di mana? Kok teleponku nggak diangkat? Alisa, ada yang aneh. Kartu kreditku ditolak semua pas mau bayar sarapan tadi. Kartu debitku juga. Kamu lagi di bank? Bisa tolong cek rekeningku? Saldonya kok cuma sisa 100.000? Pasti ada kesalahan sistem. Sayang, please angkat teleponnya. Aku mulai khawatir. Aku tersenyum sinis. Kekhawatirannya baru saja dimulai. Aku membalas pesannya dengan satu kalimat singkat, tanpa emosi, tanpa panggilan, sayang, atau mas. Aku sedang meeting. Nanti aku hubungi. Ini akan memberiku waktu beberapa jam. Aku sengaja melakukannya. Aku ingin dia merasakan kebingungan dan kepanikan itu sedikit lebih lama. Biarkan dia merenungkan apa yang salah, biarkan pikirannya berkelana ke segala kemungkinan terburuk, sebelum aku memberinya jawaban yang sesungguhnya. Tiba di kantor, aku berjalan dengan langkah tegap. Beberapa karyawan yang berpapasan denganku menyapa dengan hormat, mungkin sedikit terkejut dengan aura dingin yang terpancar dariku pagi ini. Aku tidak membalas sapaan mereka dengan senyum ramah seperti biasanya, hanya dengan anggukan singkat. Ruanganku berada di lantai tertinggi, dengan jendela besar yang menghadap ke jantung kota Jakarta. Biasanya, pemandangan ini memberiku ketenangan dan inspirasi. Hari ini, gedung-gedung pencakar langit itu tampak seperti benteng-benteng yang kokoh, menginspirasiku untuk membangun benteng pertahananku sendiri. Aku memanggil sekretarisku, Dinda. Dinda, tolong panggilkan Pak Heru dari HRD dan Ibu Ratna dari bagian legal. Suruh mereka ke ruangan saya sekarang. Dan untuk hari ini, saya tidak mau menerima tamu atau telepon dari siapapun, kecuali dari dua orang itu dan Pak Santoso, pengacaraku. Mengerti? Mengerti, Bu, jawab Dinda, sedikit terintimidasi oleh nada suaraku yang tegas. Tak lama kemudian, Pak Heru dan Bu Ratna sudah duduk di depan mejaku. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Aku tidak berbasa-basi. Selamat pagi. Saya memanggil Bapak dan Ibu karena ada keputusan penting yang harus segera dieksekusi hari ini. Aku mengambil sebuah map dari laci mejaku. Di dalamnya ada surat pemecatan yang sudah kutik semalam, kini tinggal menunggu stempel dan tanda tangan resmi. Ini adalah surat pemecatan untuk Bapak Bramantio Wicaksono, Direktur Operasional. Kataku dengan suara datar sambil menyodorkan map itu ke hadapan mereka. Pak Heru dan Bu Ratna saling berpandangan, mata mereka membelalak kaget. Pak Heru, yang sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan ini, bahkan sejak zaman ayahku, memberanikan diri bertanya. Maaf, Bu Alisa. Apa tidak salah? Pak Bram suami Ibu. Anda tidak salah dengar, Pak Heru. Keputusan saya sudah final.
Bapak Bramantio dipecat secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap etika dan integritas perusahaan yang merugikan nama baik perusahaan. Alasan detailnya bersifat pribadi, tapi keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Aku menatap mereka berdua dengan tajam, tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Bu Ratna, tolong pastikan semua prosedur hukumnya benar. Siapkan semua dokumen yang diperlukan. Pak Heru, tolong proses pemecatannya hari ini juga. Pastikan semua fasilitas perusahaan yang melekat padanya, termasuk asuransi dan dana pensiun, dihentikan. Semua aksesnya ke sistem perusahaan juga harus sudah dicabut total per jam ini. Mereka berdua hanya bisa mengangguk, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Satu lagi, tambahku. Saya mau masalah ini ditangani secara internal dan rahasia. Saya tidak mau ada gosip yang beredar di kantor. Siapapun yang membocorkannya, akan saya anggap melakukan pelanggaran yang sama. Paham? Paham, Bu? Jawab mereka serempat. Setelah mereka keluar dari ruanganku, aku merasa sedikit lega. Roda gigi pertama dari rencanaku sudah bergerak. Sekarang, saatnya untuk serangan utama. Aku memeriksa ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Bram. Pesan terakhirnya bernada panik. Alisa, ini tidak lucu. Aku butuh uang untuk biaya rumah sakit. Kamu di mana? Angkat teleponnya. Biaya rumah sakit? Sandiwara apalagi ini? Ah, tentu saja. Bayi itu. Rina. Mungkin biaya persalinan. Aku tertawa getir. Dia pikir aku akan lulu dengan alasan itu? Sudah waktunya. Aku mengambil sebuah kotak kecil dari dalam tasku. Di dalamnya ada sebuah flash disk. Flash disk berisi video kebahagiaan mereka. Aku menelepon Dinda melalui intercom. Dinda, tolong pesankan kurir instan dengan layanan prioritas. Ada dokumen yang harus dikirim ke alamat ini. Aku menyebutkan alamat rumah kontrakan Bram di luar kota. Pastikan kurir sampai hari ini juga. Pak, Bu. Aku memasukkan flash disk itu ke dalam sebuah amplop coklat tebal. Bersama dengan itu, aku memasukkan 2 lembar surat yang sudah disiapkan oleh Pak Santoso dan sudah kutandatangani pagi ini, surat gugatan cerai dan surat panggilan pertama dari Pengadilan Agama. Dan sebagai puncaknya, aku melampirkan surat pemecatan resmi dari perusahaan yang baru saja diantarkan kembali oleh Pak Heru, lengkap dengan stempel perusahaan. Sebuah paket kehancuran yang sempurna. Di bagian depan amplop, aku hanya menulis namanya, Bramantio Wicaksono. Tanpa embel-embel, suamiku, atau sayang. Beberapa saat kemudian, Dinda memberitahu bahwa kurir sudah menunggu di lobi. Aku menyuruhnya mengambil paket itu dari mejaku. Aku melihat dari jendela ruanganku saat seorang pengendara motor berjaket hijau membawa pergi paket kecil itu. Membawa pergi masa laluku, dan membawa mimpi buruk untuk masa depan Bram. Sisa hari itu, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku mengadakan rapat maraton, meninjau laporan keuangan, menelepon klien-klien penting. Aku harus menunjukkan kepada semua orang, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa hidupku dan perusahaanku akan terus berjalan, bahkan menjadi lebih baik, tanpanya. Para manajerku mungkin merasa aneh dengan energiku yang meluap-luap hari ini, tapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya mengikuti instruksiku. Menjelang sore, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi kurir. Paket telah diterima oleh penerima. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Sudah sampai. Dia pasti sudah membukanya sekarang. Aku membayangkan ekspresinya. Dia membuka amplop, mengharapkan mungkin ada kartu atau uang tunai dariku. Lalu dia melihat surat pemecatan. Kaget. Bingung. Kemudian dia melihat surat gugatan cerai. Shock. Tidak percaya. Dan terakhir, dia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Dia melihat video dirinya, Rina, dan bayi mereka. Video yang direkam dari sudut pandang seseorang yang berdiri di depan pintu rumahnya. Dia akan sadar. Aku tahu. Aku ada di sana kemarin. Aku melihat semuanya. Dan saat itu juga, ponselku berdering lagi. Kali ini, aku mengangkatnya. Aku mengaktifkan mode loudspeaker dan meletakkannya di atas meja. Suaranya terdengar seperti raungan binatang yang terluka.
penuh dengan amarah, keterkejutan, dan kepanikan. Aku tetap diam, membiarkannya meluapkan emosinya. Apa maksud semua ini? Video ini? Surat cerai? Pemecatan? Kamu gila? Teriaknya, suaranya pecah. Aku menjawab dengan nada yang sangat tenang, dingin, dan terkendali. Nada suara yang biasa kugunakan untuk mengintimidasi lawan bisnisku. Tidak ada yang salah dengan semua itu, Bram. Semuanya sudah sangat jelas, bukan? Kamu di sana kemarin? Kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Suaranya kini terdengar lebih lirih, putus asa. Untuk apa? Mengganggu kebahagiaan keluarga kecilmu? Aku tidak sejahat itu, sindirku. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku. Perusahaanku, uangku, hidupku. Dan aku membuang sampah yang sudah tidak kuperlukan lagi. Alisa, jangan begini. Aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Potongku cepat. Menjelaskan bahwa kamu menghamili sahabatku sendiri? Menjelaskan bahwa kamu menggunakan uangku untuk menyewa rumah besar itu dan membiayai persalinannya? Menjelaskan bahwa kamu membohongiku, mengatakan kamu sakit padahal kamu sedang berbahagia dengan anak harammu? Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bram. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Terdengar isak tangis dari seberang telepon. Isak tangis seorang pria yang dunianya baru saja runtuh. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada kasihan. Hatiku sudah terlalu beku untuk itu. Aku akan pulang. Kita harus bicara. Aku akan pulang sekarang, katanya dengan panik. Silakan saja. Tapi jangan harap kamu bisa masuk ke rumahku. Atau ke kantorku. Semua aksesmu sudah dicabut. Kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku, Bram. Kamu hanyalah mantan karyawan yang dipecat dan calon mantan suami. Sebelum dia sempat menjawab, aku mematikan sambungan telepon. Aku memblokir nomornya. Serangan pertama telah diluncurkan. Dan itu tepat mengenai sasaran. Bab 4, Guncangan dan Kehancuran di Seberang Sana. Di rumah kontrakan yang mewah itu, suasana yang tadinya penuh kehangatan keluarga baru, kini berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Bram menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Video itu masih terputar tanpa suara, mengulang adegan kebahagiaannya bersama Rina dan bayi mereka, direkam dari sudut yang mengintai, membuatnya terasa seperti adegan dalam film horor. Di samping laptop, tergeletak 3 lembar surat yang telah meruntuhkan seluruh dunianya. Surat pemecatan, surat gugatan cerai, dan panggilan pengadilan. Ponsel yang tadi dilemparnya ke sofa kini tergeletak bisu. Alisa telah memblokir nomornya. Panggilan terakhir itu, suara Alisa yang dingin dan tanpa emosi, lebih menyakitkan daripada teriakan atau makian. Itu adalah suara seorang wanita yang telah selesai, yang telah menutup semua pintu dan membakar jembatannya. Rina keluar dari kamar, wajahnya tampak lelah setelah menidurkan bayi mereka, yang mereka beri nama Bintang. Dia melihat Bram yang duduk mematung dengan wajah pucat pasi dan langsung merasa ada yang tidak beres. Mas, kamu kenapa? Kok pucat banget? Tadi aku dengar kamu teriak-teriak di telepon, tanya Rina sambil mendekat dan duduk di sampingnya. Tangannya mencoba meraih lengan Bram, tapi Bram menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentak Bram, matanya menatap tajam pada Rina. Tatapan yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. Rina terkejut dan terluka. Mas, ada apa? Kamu kenapa jadi begini? Bram tidak menjawab. Dia memutar layar laptop itu menghadap Rina. Lihat ini. Mata Rina membelalak saat melihat video itu. Dia melihat dirinya sendiri, tampak begitu bahagia bersandar di bahu Bram. Dia melihat keintiman mereka, ciuman di pipi, semua terekam jelas. Lalu pandangannya jatuh pada surat-surat yang tergeletak di meja. Dia mengambilnya satu persatu dengan tangan gemetar. Surat pemecatan. Surat gugatan cerai. Alisa? Dia tahu, bisik Rina, suaranya bergetar hebat. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Dia tidak hanya tahu, Rina. Dia ada di sini kemarin. Dia berdiri di depan pintu itu, merekam kita seperti sepasang binatang di kebun binatang. Suara Bram naik 1 oktav, penuh frustrasi dan kepanikan. Dia memblokir semua kartuku,
mengosongkan rekeningku, memecatku, dan sekarang dia menceraikanku. Semuanya hangat. Hah? Bram menjambak rambutnya sendiri, tampak seperti orang gila. Dia tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Dalam skenario terbodohnya sekalipun, dia tidak pernah berpikir Alisa akan mengetahuinya dengan cara seperti ini. Dia pikir dia punya waktu. Dia pikir dia bisa terus memainkan perannya sebagai suami yang setia sambil membangun kehidupan rahasianya di sini. Dia pikir, mungkin suatu saat nanti, dia akan mengaku pada Alisa dan memintanya untuk menerima Rina sebagai istri kedua. Dia tahu Alisa sangat mencintainya. Dia pikir cinta itu akan membuat Alisa mau melakukan apa saja untuknya. Betapa salahnya dia. Rina mulai menangis. Air mata penyesalan dan ketakutan mengalir deras di pipinya. Terus kita bagaimana, Mas? Kamu dipecat? Kita tidak punya uang? Pertanyaan Rina menyadarkan Bram pada kenyataan yang lebih mengerikan. Tanpa pekerjaannya, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Rumah ini, mobil yang terparkir di garasi, semua biaya persalinan Rina, semuanya dibiayai oleh uang Alisa. Uang perusahaan. Sewa rumah ini akan jatuh tempo minggu depan. Susu dan popok Bintang harus dibeli. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Aku harus pulang. Aku harus bicara dengannya. Aku harus memperbaiki ini. Putus Bram, bangkit berdiri dengan tergesa-gesa. Memperbaiki apa, Mas? Dia sudah mengirim surat cerai, isak Rina. Dia hanya marah. Dia pasti masih mencintaiku. Aku kenal Alisa. Hatinya lembut. Aku akan menemuinya, aku akan memohon padanya. Aku akan melakukan apapun, kata Bram, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Rina. Dia menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja. Mobil itu adalah mobil inventaris perusahaan. Mobil Alisa. Tapi dia tidak peduli. Dia harus segera pergi dari sini, harus bertemu Alisa sebelum semuanya terlambat. Aku ikut, Mas. Aku tidak mau sendirian di sini, pinta Rina, panik membayangkan ditinggal sendirian tanpa uang dan kepastian. Kamu di sini saja. Jaga Bintang. Enggak, aku ikut. Mungkin kalau dia melihatku, melihat Bintang, hatinya bisa luluh. Dia sahabatku, Mas. Dia tidak mungkin setegak itu, kata Rina dengan keyakinan yang dipaksakan. Bram ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Mungkin Rina benar. Mungkin melihat bayi mereka yang tidak berdosa bisa melunakkan hati Alisa. Dengan terburu-buru, mereka berkemas seadanya, membawa Bintang yang masih tertidur lelap, dan masuk ke dalam mobil. Perjalanan 5 jam menuju Jakarta terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Sepanjang jalan, Bram mencoba menelepon Alisa dari ponsel Rina, tapi hasilnya sama saja. Nomor Rina pun sudah diblokir. Dia mencoba menghubungi beberapa rekan kerjanya, menanyakan apa yang terjadi di kantor. Jawaban mereka semua sama, ada email resmi dari HRD yang menyatakan dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan itu, efektif per hari ini. Berita pemecatannya sudah tersebar. Kehancuran itu terasa begitu nyata dan cepat. Pagi ini dia adalah seorang direktur yang dihormati dengan keluarga rahasia yang bahagia. Siang ini dia adalah seorang pengangguran tanpa uang sepeser pun, dengan masa depan yang suram. Sementara itu, di Jakarta, aku sedang menyelesaikan rapat terakhirku hari itu. Aku merasa puas. Aku berhasil melewati hari ini tanpa menunjukkan sedikit pun kelemahanku. Aku adalah benteng yang tidak tergoyahkan. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Aku menatap keluar jendela. Langit sudah mulai gelap. Aku tahu mereka sedang dalam perjalanan. Instingku mengatakan itu. Bram tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan datang, mencoba menggunakan pesonanya, mencoba memanipulasiku dengan kenangan masa lalu. Aku menelepon kepala keamanan di kompleks perumahanku. Selamat sore, Pak Joko. Ini saya, Bu Alisa. Sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Malam ini, atau mungkin besok, akan ada seorang pria bernama Bramantio datang mencari saya. Dia mungkin akan datang bersama seorang wanita dan seorang bayi. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Tolong jangan biarkan mobilnya masuk ke dalam kompleks. Apapun alasannya, jangan izinkan dia masuk. Jika dia memaksa,
Segera hubungi polisi. Siap, laksanakan, Bu. Akan saya sampaikan juga ke semua petugas jaga. Terima kasih, Pak Joko. Langkah pengamanan pertama selesai. Selanjutnya, rumah. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Bei Lastri tampak lega melihatku. Bei, tolong bantu saya. Saya mau semua barang milik Pak Bram dikeluarkan dari kamar. Baju, sepatu, buku, semuanya. Masukkan ke dalam beberapa kotak kardus. Nanti letakkan saja di garasi. Wajah Bei Lastri berubah pucat. Dia pasti sadar ada masalah besar yang terjadi. Tapi dia tidak bertanya. Dia hanya mengangguk patuh dan mulai bekerja. Aku masuk ke kamar kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa sanggup menghadapinya. Aku membuka lemari pakaian, melihat deretan kemeja dan jas miliknya yang tergantung rapi. Aku mengambilnya satu persatu, tanpa perasaan. Aku melipatnya dan memasukkannya ke dalam kotak. Dulu, aku sering membantunya memilih dasi yang cocok dengan kemejanya setiap pagi. Kini, aku mengemas semua kenangan itu untuk dibuang. Aku menemukan sebuah kotak beludru di lacinya. Di dalamnya ada jam tangan mewah yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku mengambil jam itu dan meletakkannya di meja riasku. Itu dibeli dengan uangku, itu milikku. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Saat semua barangnya sudah dikeluarkan, kamar itu terasa lebih luas, tapi juga lebih dingin. Aku mengganti spray, sarung bantal, dan bed cover dengan yang baru. Aku ingin menghilangkan semua jejaknya, semua aromanya yang mungkin masih tertinggal. Malam itu, saat aku sedang mencoba membaca buku di ruang keluarga, bel di pos keamanan berdering ke telepon rumah. Aku mengangkatnya. Malam, Bu Alisa. Ini Joko. Sesuai instruksi Ibu, Pak Bram sudah ada di depan gerbang kompleks. Dia memaksa ingin masuk. Aku menarik napas panjang. Jadi, mereka sudah tiba? Jangan biarkan masuk, Pak. Apapun yang terjadi. Baik, Bu. Tapi dia berteriak-teriak, Bu. Katanya ini juga rumahnya. Itu rumah saya. Atas nama saya. Dia tidak punya hak apa-apa lagi. Jika dia terus membuat keributan, silakan panggil pihak berwajib. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. Babak selanjutnya dari pertunjukan ini akan segera dimulai. Aku berjalan ke ruang monitor CCTV yang terhubung dengan kamera di seluruh rumah dan gerbang depan. Aku menyalakannya. Di layar, aku bisa melihat mobilnya berhenti di depan portal keamanan. Bram keluar dari mobil, tampak marah dan putus asa. Dia berdebat sengit dengan petugas keamanan. Tak lama, Rina keluar sambil menggendong Bintang. Dia tampak menangis. Pemandangan itu tidak membuatku goyah. Sebaliknya, itu menegaskan bahwa keputusanku sudah benar. Mereka terlihat menyedihkan. Sebuah keluarga kecil yang hancur karena perbuatan mereka sendiri. Setelah berdebat cukup lama dan tidak membuahkan hasil, Bram akhirnya menyerah. Dia masuk kembali ke mobilnya dengan wajah kalah. Mobil itu berputar arah dan pergi menjauh. Aku mematikan monitor. Aku tahu ini belum berakhir. Dia tidak bisa masuk ke kompleks, tapi dia pasti akan mencoba datang ke rumah besok. Atau lusa. Dia akan mencoba segala cara. Tapi aku sudah siap. Benteng pertahananku sudah kokoh. Serangan pertamaku telah berhasil menghancurkan dunianya. Sekarang, aku hanya perlu menunggu serangan baliknya, dan aku akan menyambutnya dengan kekuatan penuh. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena kesedihan, tapi karena kewaspadaan. Setiap suara decitan di luar rumah membuatku tersentak, mengira itu adalah mereka yang berhasil menyelinap masuk. Tentu saja itu paranoia, kompleks ini dijaga dengan sangat ketat. Tapi pengkhianatan yang mereka lakukan telah menumbuhkan benih ketidakpercayaan yang dalam pada diriku, bahkan terhadap hal-hal yang paling pasti sekalipun. Aku menghabiskan malam dengan berjalan mondar-mandir di ruang keluarga yang luas. Aku menatap foto almarhum ayahku yang terpajang di dinding. Wajahnya yang bijaksana dan penuh wibawa seolah menatapku, memberiku kekuatan. Kamu bisa melakukan ini, Alisa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, seolah begitu bisikan arwahnya.
Ayah adalah orang yang mengajariku untuk menjadi wanita yang mandiri dan tegar. Dia tidak pernah memanjakanku, sebaliknya, dia mempersiapkanku untuk memimpin perusahaan dan menghadapi kerasnya dunia. Malam ini, aku merasa semua pelajaran darinya benar-benar teruji. Aku tahu Bram dan Rina tidak akan punya banyak pilihan. Tanpa uang dan akses, mereka mungkin akan tidur di mobil atau mencari hotel murah yang pembayarannya masih bisa ditunda. Memikirkan itu, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka memilih untuk membangun istana kebohongan mereka, dan sekarang mereka harus merasakan bagaimana rasanya saat istana itu runtuh menimpa mereka. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad yang lebih bulat. Aku mengikuti rutinitas normalku, seolah tidak ada badai yang sedang menerpa hidupku. Aku berolahraga di gym pribadi di rumah, sarapan sehat, dan bersiap ke kantor. Penampilan adalah segalanya. Aku harus terlihat kuat, terkendali, dan tidak terpengaruh oleh masalah pribadi. Karyawan-karyawanku harus melihat pemimpin mereka tetap fokus, agar roda perusahaan terus berputar tanpa hambatan. Benar saja, saat mobilku keluar dari gerbang rumah, aku melihatnya. Mobil Bram terparkir di seberang jalan, di bawah pohon. Dia pasti tidur di sana semalaman. Saat mobilku melintas, dia langsung keluar, mencoba menghentikanku. Dia berlari ke tengah jalan, melambai-lambaikan tangannya dengan panik. Sopirku, Pak Ujang, secara refleks menginjak rem. Itu Pak Bram, Bu, katanya, bingung. Jalan terus, Pak, perintahku dengan suara dingin. Tapi, Bu, saya bilang, jalan terus, tegasku. Mataku menatap lurus ke depan, tidak sudi melirik ke arah pria yang sedang memohon di tengah jalan itu. Pak Ujang, meski ragu, menuruti perintahku. Dia membunyikan klakson dan perlahan menjalankan mobil, memaksa Bram untuk menepi. Dari kaca spion, aku bisa melihat ekspresi tidak percaya dan putus asa di wajahnya saat mobilku melaju pergi, meninggalkannya di belakang. Rina terlihat mengintip dari jendela mobil, wajahnya sembab karena menangis. Rasanya begitu memuaskan. Dulu, akulah yang selalu menunggunya, mengkhawatirkannya. Sekarang, dialah yang mengejarku, memohon perhatianku. Peran kami telah berbalik. Di kantor, aku sudah mengantisipasi langkah selanjutnya. Aku memanggil Dinda, sekretarisku. Dinda, kemungkinan besar Pak Bramantio akan mencoba datang ke kantor hari ini. Instruksikan resepsionis dan seluruh tim keamanan untuk tidak mengizinkannya masuk ke dalam gedung dengan alasan apapun. Dia bukan lagi karyawan di sini. Jika dia membuat keributan, langsung panggil polisi. Jangan ada negosiasi. Baik, Bu Alisa. Aku tahu tindakanku terdengar kejam. Tapi ini perlu. Aku sedang melindungi diriku, perusahaanku, dan kewarasanku. Aku tidak bisa memberinya celah sedikit pun untuk masuk kembali ke dalam hidupku, karena aku tahu dia adalah manipulator yang ulung. Dia akan menggunakan air mata, kenangan, dan semua trik yang dia punya untuk membuatku luluh. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Aku membangun dinding di sekelilingku, dinding yang tinggi dan tak tertembus. Sepanjang hari, aku fokus pada pekerjaan. Namun, aku terus menerima laporan dari tim keamanan. Pukul 10 pagi, Bram muncul di lobi kantor. Dia mencoba berbicara baik-baik dengan resepsionis, mengatakan ada urusan mendesak dengan istrinya. Resepsionis, sesuai instruksi, menolaknya dengan sopan. Kemudian, nada bicaranya mulai meninggi. Dia bersikeras bahwa ini adalah kantornya juga, bahwa dia punya hak untuk masuk. Beberapa petugas keamanan mendekatinya, memintanya untuk tenang. Keadaan menjadi sedikit tegang. Beberapa karyawan yang lewat di lobi mulai berbisik-bisik. Aku menonton semuanya dari monitor CCTV di ruanganku. Melihatnya dipermalukan di depan umum seperti itu, di tempat di mana dia pernah begitu dihormati, memberikan kepuasan tersendiri. Akhirnya, setelah diperingatkan bahwa polisi akan dipanggil, dia pergi dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Dia pasti tidak menyangka aku akan setegah ini. Dia meremehkan kekuatan seorang wanita yang telah dikhianati. Serangannya tidak berhenti di situ. Dia mulai menggunakan cara lain. Dia menelepon ponsel kantorku, yang tentu saja langsung ditolak oleh Dinda. Lalu,
Dia mulai menghubungi orang-orang terdekatku. Dia menelepon ibuku. Ibuku meneleponku tak lama setelah itu, suaranya terdengar cemas. Alisa, ada apa? Tadi Bram telepon ibu sambil menangis. Katanya kamu mengusirnya, memecatnya, dan mau menceraikannya. Apa yang terjadi, Nak? Aku menarik napas dalam-dalam. Menjelaskan ini pada ibuku adalah bagian yang paling sulit. Bu, ceritanya panjang. Tapi yang dikatakan Bram itu benar. Dan aku punya alasan yang sangat kuat untuk melakukan itu semua. Aku mohon ibu percaya padaku. Nanti malam aku ke rumah ibu, aku akan jelaskan semuanya. Tapi tolong, jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia sedang mencoba memanipulasi kita. Tapi, Nak, pernikahan itu sakral? Aku tahu, Bu. Dan dia sudah menodai kesakralan itu. Nanti malam kita bicara ya, Bu. Setelah itu, giliran teman-teman kami. Beberapa sahabatku menelepon, mengatakan Bram menghubungi mereka, menceritakan versi ceritanya sendiri, tentu saja versi di mana dia menjadi korban. Dia pasti mengatakan aku berubah menjadi wanita kejam tanpa alasan yang jelas. Aku menjelaskan pada sahabat-sahabatku garis besarnya bahwa Bram telah berselingkuh dan memiliki anak dengan wanita lain. Seketika, dukungan mereka sepenuhnya berpihak padaku. Mereka marah besar pada Bram dan menawarkan bantuan apapun yang kubutuhkan. Ini memberiku sedikit kelegaan. Aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Telepon terakhir yang paling tidak kuduga datang dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi instingku mengatakan ini penting. Aku mengangkatnya. Alsa? Suara itu, suara yang dulu selalu menenangkanku, suara sahabatku. Suara Rina. Aku terdiam. Cengkeramanku pada ponsel menguat. Liz, aku mohon, dengarkan aku dulu, katanya dengan suara serak, terdengar jelas dia sedang menangis. Aku tahu aku salah. Aku sangat salah. Aku tidak punya alasan apapun untuk membenarkan perbuatanku. Aku minta maaf, Liz. Permintaan maaf. Setelah menghancurkan hidupku, setelah tidur dengan suamiku dan melahirkan anaknya, sekarang dia meminta maaf. Betapa murahnya kata-kata itu. Aku tidak butuh permintaan maafmu, jawabku, suaraku sedingin es. Aku tahu, Liz. Tapi aku mohon padamu, jangan lakukan ini pada Mas Bram. Kasihanilah dia. Pikirkan Bintang, anak kami. Dia tidak bersalah, dia butuh seorang ayah yang bisa menafkahinya, isaknya. Aku tertawa sinis. Kasihan? Di mana belas kasihan kalian saat kalian berselingkuh di belakangku? Di mana pikiran kalian tentang perasaanku saat kalian membangun keluarga kecil kalian? Dan sekarang kamu memintaku untuk memikirkan anak haram kalian? Kamu benar-benar tidak punya malu, Rina. Alisa, dengar, potongku, nadaku tajam dan menusuk. Kamu sudah memilih jalan hidupmu. Kamu memilih untuk menjadi perusak rumah tangga orang. Sekarang nikmati konsekuensinya. Jangan pernah menghubungiku lagi. Bagiku, kamu sudah mati. Aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor itu. Dadaku terasa sesak. Berbicara dengannya membuka luka itu lagi. Tapi di saat yang sama, itu juga memperkuat tekadku. Mereka berdua sama saja. Sama-sama egois dan tidak tahu diri. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sore itu, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku pergi ke rumah ibuku. Aku duduk bersamanya di teras belakang, di taman bunga kesayangannya. Aku menceritakan semuanya. Dari awal. Telepon Bram yang pura-pura sakit, perjalananku, pemandangan di rumah itu, video yang kurekam. Aku juga menunjukkan video itu pada ibuku. Wajah ibuku berubah dari cemas menjadi kaget, lalu menjadi marah besar. Air matanya menetes, bukan karena kasihan pada Bram, tapi karena melihat luka yang harus kutanggung. Anak kurang ajar. Beraninya dia melakukan itu pada putriku. Desis ibuku, amarahnya meluap. Dan Rina, anak itu sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Tega sekali dia. Ibuku memelukku erat. Pelukan yang memberiku kekuatan luar biasa. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Jangan pernah menoleh ke belakang. Laki-laki seperti itu tidak pantas untukmu.
Ibu mendukungmu 100%. Dukungan dari ibuku adalah segalanya bagiku. Sekarang aku tahu, benteng pertahananku bukan hanya diriku sendiri. Benteng itu adalah keluargaku, sahabat-sahabatku, dan semua orang yang tulus menyayangiku. Dinding yang kubangun di sekelilingku tidak akan pernah bisa mereka tembus, karena dinding itu dilapisi oleh cinta dan dukungan yang tidak akan pernah mereka miliki. Mereka sendirian dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku, meskipun terluka, dikelilingi oleh kekuatan yang akan membantuku bangkit kembali. Bab 6, Pertunjukan terakhir di depan pintu. 2 hari berlalu dalam keheningan yang tegang. Aku tidak lagi melihat mobil Bram di sekitar kompleks atau di depan kantor. Aku juga tidak menerima telepon atau pesan dari nomor-nomor tak dikenal. Untuk sesaat, aku berpikir mungkin mereka sudah menyerah. Mungkin mereka akhirnya sadar bahwa semua usaha mereka sia-sia, bahwa dinding yang kubangun terlalu kokoh untuk mereka runtuhkan. Mungkin mereka sudah pergi dari kota ini, kembali ke kehidupan rahasia mereka untuk menghadapi kekacauan yang telah mereka ciptakan. Harapan itu memberiku sedikit ruang untuk bernapas. Aku mulai fokus menata kembali hidupku. Aku menyewa seorang desainer interior untuk merombak total kamar tidur utama, mengganti semua perabotan yang mengingatkanku pada Bram. Aku ingin menciptakan ruang yang sepenuhnya menjadi milikku, sebuah sanktuari di mana aku bisa merasa aman dan damai. Di kantor, aku mengumumkan restrukturisasi kecil, mempromosikan manajer umumku untuk mengisi posisi direktur operasional yang kosong. Roda kehidupan harus terus berputar, dan aku memastikan putarannya semakin cepat dan kuat. Namun, kedamaian itu ternyata hanya bersifat sementara. Itu adalah keheningan sebelum badai terakhir datang menerjang. Sore itu, aku baru saja tiba di rumah dari kantor. Aku sedang bersantai di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh melati ketika interkom dari pos keamanan berdering. Pak Joko memberitahu bahwa ada tamu untukku, mengaku sebagai keluarga Bramantio. Mereka datang dengan beberapa mobil. Jantungku berdebar. Keluarga Bram. Aku belum siap untuk ini. Keluarga besarnya tinggal di Jawa Tengah. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan baik. Selama ini, mereka selalu memperlakukanku dengan sangat hormat dan penuh kasih sayang. Aku tidak ingin menyakiti hati mereka. Siapa saja yang datang, Pak? Tanyaku, mencoba mengendalikan nada suaraku. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh, Bu. Sepertinya orang tua Pak Bram. Lalu ada beberapa orang lagi. Dan Pak Bram juga ada bersama mereka. Tentu saja. Ini adalah senjata pamungkasnya. Dia membawa orang tuanya, menggunakan mereka sebagai tameng, berharap aku akan luluh karena rasa hormat dan tidak enak hati pada mertuaku. Taktik yang licik dan pengecut. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa menolak mereka. Menolak bertemu dengan orang tua yang datang jauh-jauh adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan Bram memenangkan permainan ini. Baik, Pak Joko. Izinkan mereka masuk. Tapi hanya sampai di teras depan. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam rumah. Katakan pada mereka saya akan segera keluar menemui. Baik, Bu. Aku meletakkan cangkir tehku. Tanganku sedikit gemetar. Ini akan menjadi konfrontasi yang jauh lebih sulit daripada menghadapi Bram dan Rina. Ini melibatkan perasaan orang tua yang mungkin tidak tahu apa-apa tentang kelakuan bejat anak mereka. Aku berjalan ke cermin di ruang tengah, merapikan rambut dan blusku. Aku harus terlihat tenang dan berwibawa. Aku adalah pemilik rumah ini, aku yang memegang kendali. Saat aku membuka pintu utama, pemandangan di teras membuat hatiku sedikit terenyuh. Di sana duduk ayah dan ibu mertuaku, wajah mereka tampak lelah setelah perjalanan jauh. Di samping mereka, ada beberapa paman dan bibi Bram. Dan di sana, berdiri di belakang kursi orang tuanya, adalah Bram. Wajahnya tampak kuyu, tapi matanya menatapku dengan secercah harapan. Di sudut teras, berdiri Rina, menggendong bayinya dengan wajah tertunduk. Dia tampak ketakutan dan malu, tidak berani menatap mataku. Aku melangkah keluar, memasang senyum tipis yang sopan. Aku berjalan mendekati kedua mertuaku dan menyalami tangan mereka dengan taksim. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Maaf, Alisa tidak tahu kalau Bapak dan Ibu mau datang. Sapaku dengan suara lembut.
Ibu mertuaku langsung menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Alisa, enduk. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa jadi begini? Bram bilang kalian sedang ada masalah besar. Aku menatap Bram sekilas. Tentu saja dia hanya mengatakan, masalah besar, tidak menceritakan detail pengkhianatannya. Betul, Bu. Kami memang sedang ada masalah yang sangat besar, jawabku, tetap tenang. Ayah mertuaku, seorang pria pendiam yang bijaksana, angkat bicara. Kami kesini tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Kami hanya ingin menengahi. Kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik, jangan sampai ada kata cerai. Pernikahan itu sekali seumur hidup, enduk. Aku mengangguk hormat. Alisa sangat menghargai nasihat Bapak. Tapi ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bicara, Pak. Saat itulah Bram maju. Dia berlutut di depanku, sebuah tindakan dramatis yang jelas sudah dia rencanakan. Alisa, aku mohon, maafkan aku, katanya dengan suara bergetar, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku tahu aku salah. Aku sudah melakukan dosa yang sangat besar padamu. Aku siap menerima hukuman apapun darimu. Tapi tolong, jangan ceraikan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Seluruh keluarganya menatap kami dengan tegang. Rina di sudut sana mulai terisak pelan. Aku menatap Bram yang sedang berlutut di kakiku. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hatiku untuknya. Yang ada hanya rasa jijik. Kesempatan? Tanyaku dengan suara dingin. Kesempatan apa lagi yang kamu mau, Bram? Kesempatan untuk membohongiku lagi? Kesempatan untuk punya keluarga lain lagi di belakangku. Wajah kedua mertuaku berubah bingung. Keluarga lain? Apa maksudmu, Liz? Tanya ibu mertuaku. Inilah saatnya. Aku tidak akan membiarkan dia menyembunyikan kebusukannya di balik punggung orang tuanya. Aku menoleh ke arah Rina yang berdiri di sudut. Bram, kenapa kamu tidak memperkenalkan keluarga barumu pada bapak dan ibumu? Semua mata kini tertuju pada Rina dan bayi dalam gendongannya. Suasana menjadi hening seketika. Bram tampak pucat pasi. Dia tidak menyangka aku akan membongkarnya di depan seluruh keluarganya. Dia? Siapa? Le? Tanya ayah mertuaku pada Bram, suaranya mulai bergetar. Bram tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Aku yang menjawabnya. Perkenalkan, Pak, Bu. Ini Rina. Dulu sahabat saya, dan bayi yang digendongnya itu adalah Bintang. Anak Bram. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Ibu mertuaku terpekik kaget, tangannya menutup mulut. Ayah mertuaku bangkit berdiri, matanya menatap Bram dengan amarah yang luar biasa. Paman dan bibinya mulai berbisik-bisik dengan wajah tidak percaya. Bramantio, raung ayah mertuaku. Apa yang dikatakan Alisa ini benar? Jawab Bapak. Bram hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata ayahnya. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Ayahnya sendiri yang menamparnya. Anak kurang ajar. Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga. Kamu sudah menghancurkan nama baik kami. Suasana menjadi kacau. Ibu mertuaku menangis histeris. Bram masih berlutut, memegangi pipinya yang memerah. Di tengah kekacauan itu, Bram melakukan satu kesalahan fatal terakhir. Kesalahan yang menunjukkan betapa egois dan tidak pekanya dia. Dia bangkit berdiri, menatapku dengan putus asa. Alisa, aku tahu aku salah, katanya dengan suara keras, mencoba mengatasi tangisan ibunya. Tapi semua sudah terjadi. Anak itu tidak berdosa. Aku mohon padamu, terimalah Rina sebagai istri keduaku. Aku janji akan bersikap adil. Aku mohon, Liz, kita bisa membesarkan anak ini bersama-sama. Permintaan itu, permintaan paling gila dan paling menghina yang pernah kudengar seumur hidupku. Di depan orang tuanya yang sedang syok, di depan keluarganya, di depan wanita yang telah dia hancurkan hatinya, dia masih berani meminta izin untuk berpoligami. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh dengan kepahitan dan keheranan atas kebodohan seorang manusia. Seluruh keluarganya menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Bahkan Rina pun tampak kaget dengan permintaan itu. Tawaku berhenti. Wajahku kembali menjadi dingin.
Aku menatap lurus ke mata Bram. Pertunjukanmu sudah selesai, Bram? Tanyaku dengan nada tajam. Aku kemudian menatap seluruh keluarganya satu persatu. Bapak, Ibu, Om, Tante, saya sangat menghormati kalian semua. Tapi saya rasa, kalian sudah melihat sendiri seperti apa putra, keponakan, dan calon menantu pilihan kalian ini. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu rumahku. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Semuanya sudah berakhir, kataku dengan suara yang jelas dan tegas sebelum aku menutup pintu. Silakan bawa keluargamu yang baru itu pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali. Aku menutup pintu dan menguncinya. Dari dalam, aku bisa mendengar suara teriakan marah ayah mertuaku pada Bram, disusul suara tangisan yang semakin menjadi-jadi. Aku tidak peduli lagi. Aku berjalan menjauh dari pintu, menuju bagian dalam rumahku yang aman. Badai terakhir telah berlalu. Aku telah menghadapinya, dan aku menang. Pertunjukan terakhirnya di depan pintuku telah menjadi penutup yang sempurna untuk drama menyakitkan ini. Dia tidak hanya kehilangan aku, perusahaannya, dan hartanya. Hari ini, di depan teras rumahku, dia juga telah kehilangan harga diri dan kehormatannya di depan keluarganya sendiri. Dan itu adalah hukuman yang lebih berat dari apapun yang bisa kuberikan. Setelah pintu itu tertutup, keheningan di dalam rumahku terasa kontras dengan kekacauan yang kudengar dari luar. Suara-suara itu perlahan menjauh, digantikan oleh suara mobil yang dinyalakan dan pergi satu persatu, meninggalkan kompleks perumahan dalam ketenangan malam. Aku tidak mengintip dari jendela. Aku tidak perlu melihat kepergian mereka untuk tahu bahwa babak itu dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih ringan, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundakku. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi antisipasi akan serangan berikutnya. Yang tersisa hanyalah kelegaan. Kelegaan yang luar biasa, yang menyebar ke seluruh penjuru tubuhku. Lalu, air mata itu datang. Air mata yang selama ini kutahan dengan sekuat tenaga, akhirnya mengalir juga. Tapi ini bukan air mata kesedihan karena kehilangan Bram. Ini adalah air mata pelepasan. Aku menangisi diriku yang dulu, Alisa yang naif, yang pernah begitu tulus mencintai dan percaya. Aku menangisi persahabatanku dengan Rina yang hancur berkeping-keping. Aku menangisi tahun-tahun yang telah kusia-siakan untuk orang yang salah. Aku membiarkan diriku menangis sepuasnya. Aku duduk di sofa, memeluk bantalan kursi, dan membiarkan semua emosi yang terpendam itu keluar. Ini adalah proses pembersihan, sebuah katarsis yang kubutuhkan untuk bisa melangkah maju. Bei Lastri datang menghampiriku, membawakan segelas air hangat dan mengelus punggungku dengan lembut, memberiku dukungan tanpa kata-kata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur di kamar utamaku yang baru. Dengan perabotan baru, cat baru, dan aroma baru yang menenangkan. Aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa kegelisahan. Aku tidur sebagai seorang wanita bebas. Keesokan harinya, proses hukum berjalan dengan cepat. Dengan bukti video yang tak terbantahkan dan pengakuan Bram secara tidak langsung di depan keluarganya, dia tidak punya dasar untuk melawan gugatan ceraiku. Pengacaranya mencoba menegosiasikan pembagian harta Gonogini, tapi Pak Santoso dengan tegas menunjukkan perjanjian pranikah yang pernah kami tanda tangani, yang menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan dan harta bawaan sebelum menikah adalah milikku sepenuhnya. Bram tidak mendapatkan apa-apa, kecuali barang-barang pribadinya yang sudah kukemas dalam kotak-kotak di garasi. Beberapa minggu kemudian, ketuk palu hakim meresmikan statusku sebagai seorang janda. Aku tidak pernah mendengar kabar langsung dari Bram atau Rina lagi. Tapi berita sampai ke telingaku melalui beberapa sumber. Keluarga besar Bram sangat marah dan kecewa. Mereka mengucilkan Bram, merasa malu atas perbuatannya. Tanpa dukungan finansial dariku dan tanpa dukungan dari keluarganya, hidup mereka menjadi sangat sulit. Aku dengar mereka akhirnya pindah dari kota itu, mungkin kembali ke kampung halaman Rina. Rumah mewah yang pernah mereka tinggali sekarang kosong. Mobil perusahaan yang pernah Bram pakai sudah kembali ke pool kantor. Kebahagiaan sesaat yang mereka bangun di atas kebohonganku telah lenyap tak berbekas, hanya menyisakan kenyataan pahit akan konsekuensi perbuatan mereka. Aku tidak merasa kasihan, tapi aku juga tidak merasa dendam lagi.
Perasaanku pada mereka kini hanya hampa. Mereka hanyalah orang asing dari masa laluku. Waktu berjalan, dan lukaku perlahan sembuh. Bekasnya mungkin akan selalu ada, sebagai pengingat akan pelajaran berharga yang kudapat. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Sebaliknya, itu menjadi sumber kekuatanku. Aku menjadi pemimpin yang lebih bijaksana di perusahaan, lebih berhati-hati dalam mempercayai orang, tetapi juga lebih berempati pada karyawanku, terutama para wanita yang berjuang meniti karir. Aku mulai menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Menghabiskan akhir pekan bersama ibuku di kebun bunganya, melakukan perjalanan solo ke tempat-tempat yang sudah lama ingin kukunjungi, membaca buku di kafe favoritku tanpa harus melapor pada siapapun. Aku menikmati kebebasanku. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum membuka hati untuk orang lain. Setahun setelah perceraian, aku sedang duduk di sebuah kedai kopi di Ubud, Bali. Aku sengaja datang ke sini sendirian, untuk merayakan 1 tahun kebebasanku. Pemandangan sawah hijau yang terhampar di depanku terasa begitu menenangkan. Aku menyesap kopiku sambil membaca sebuah novel. Tiba-tiba, seorang pria di meja sebelah menyapaku. Maaf mengganggu, tapi saya rasa saya kenal Anda. Anda Alisa Wijaya, kan? CEO dari Wijaya Corp. Aku sedikit terkejut, lalu tersenyum. Betul. Anda? Saya Damar. Saya salah satu vendor yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kita pernah bertemu sekilas di sebuah pameran industri tahun lalu. Kami pun mulai mengobrol. Damar adalah seorang arsitek muda yang cerdas dan berbakat. Obrolan kami mengalir begitu saja, dari bisnis, arsitektur, buku, hingga filosofi hidup. Dia pendengar yang baik dan memiliki selera humor yang membuatku tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seorang pria. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi. Saat sore tiba dan kami harus berpisah, dia berkata, "Saya sangat menikmati obrolan kita, Alisa. Boleh saya minta nomor Anda? Mungkin kalau kita kembali ke Jakarta, kita bisa minum kopi lagi." Aku ragu sejenak. Dinding pertahananku sedikit goyah. Tapi kemudian aku melihat ketulusan di matanya. Aku tersenyum. Tentu. Aku tidak tahu akan kemana hubungan ini akan berlanjut. Mungkin ini hanya akan menjadi pertemanan, mungkin juga bisa menjadi sesuatu yang lebih. Aku tidak mau terburu-buru. Tapi yang pasti, aku tidak lagi takut untuk membuka diri. Pengkhianatan di masa lalu tidak akan mendefinisikan masa depanku. Saat aku berjalan kembali ke vilaku, senja di Ubud melukis langit dengan warna-warna yang indah. Jingga, ungu, dan merah muda berbaur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Aku berhenti sejenak, menatap cakrawala. Aku sadar, hidupku pun seperti senja itu. Badai gelap telah berlalu, dan kini langit di hadapanku terbentang luas, penuh dengan warna-warni harapan yang baru. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami dan seorang sahabat, tapi dalam prosesnya, aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Kekuatanku, kemandirianku, dan kemampuanku untuk bangkit dari kehancuran. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupku, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang terbuka dan senyum yang tulus. Perjalanan masih panjang, dan aku akan melaluinya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang dari kisah hidupku sendiri. 3 tahun kemudian, wangi kopi dan krowasang mentega yang baru dipanggang menyambutku saat aku melangkah masuk ke Le Ciel, sebuah kafe bergaya Parisian yang menjadi tempat favoritku dan Damar. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama kami di Ubud, 3 tahun sejak fajar baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Hubungan kami tidak berjalan seperti badai yang penuh gairah, melainkan seperti sungai yang mengalir tenang, semakin dalam dan kuat seiring berjalannya waktu. Damar sudah menungguku di meja sudut dekat jendela, tempat biasa kami. Dia sedang asyik dengan sketsa di iPad-nya, alisnya sedikit berkerut tanda konsentrasi. Cahaya pagi yang menerobos jendela menyoroti profil wajahnya yang tegas namun menenangkan. Melihatnya di sana, begitu tenggelam dalam dunianya namun selalu menyisakan ruang untukku, membuat hatiku menghangat. Mendesain gedung pencakar langit lagi, Tuan Arsitek, sapaku sambil menarik kursi di hadapannya. Dia mendongak,
dan kerutan di dahinya langsung hilang, digantikan oleh senyum lebar yang selalu berhasil membuatku ikut tersenyum. Hanya sebuah konsep untuk resor ramah lingkungan di Sumba. Tapi sekarang setelah kamu datang, inspirasi terbesarku sudah ada di sini. Dia menyimpan iPad-nya, meraih tanganku di atas meja, dan mengecup punggungnya. Gestur kecil yang sudah menjadi kebiasaan, namun selalu terasa tulus. Hubungan kami dibangun di atas pondasi yang sama sekali berbeda dari pernikahanku sebelumnya. Kami adalah partner. Kami mendiskusikan segalanya, dari strategi bisnis Wijaya Corp hingga pemilihan material untuk proyek terbaru firma arsitektur Damar. Dia tidak pernah merasa terintimidasi oleh posisiku, sebaliknya, dia bangga padaku. Dia merayakan setiap pencapaianku seolah itu adalah miliknya sendiri. Dan aku pun begitu padanya. Kami saling mendorong untuk menjadi versi terbaik dari diri kami masing-masing. Ibu menanyakan kapan kita akan datang untuk makan malam lagi, kataku sambil menyeruput latteku. Beliau sepertinya sudah menyiapkan resep rendang andalannya khusus untukmu. Damar tertawa. Katakan pada tante, aku siap datang kapan saja. Masakan beliau adalah satu-satunya saingan terberat dari kafe ini. Ibuku, yang awalnya sangat protektif dan khawatir aku akan terluka lagi, kini telah sepenuhnya menerima Damar. Dia melihat ketulusan di mata Damar, melihat bagaimana putrinya bisa kembali tertawa lepas tanpa beban. Justru kenangan masa lalu terkadang masih datang menyapaku, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi lebih seperti gema dari kejauhan. Beberapa bulan yang lalu, kami makan malam di sebuah restoran fine dining di atap gedung. Restoran itu adalah tempat Bram pertama kali menyatakan cintanya padaku. Saat aku menyadarinya, sejenak aku terpaku. Damar, dengan kepekaannya yang luar biasa, langsung merasakannya. Dia tidak bertanya ada apa. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat dan berkata, tempat ini indah, tapi pemandangan favoritku tetap kamu. Kita bisa pergi jika kamu tidak nyaman. Aku menggeleng, tersenyum padanya. Tidak. Aku hanya sedang berpikir. Dulu, aku pikir kenangan indah di sebuah tempat akan rusak selamanya jika orang yang ada di dalamnya pergi. Tapi ternyata aku salah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Malam ini, kita akan membuat kenangan baru yang jauh lebih indah. Kenangan kita. Dan malam itu, kami benar-benar melakukannya. Damar telah membantuku menyembuhkan luka dengan cara yang paling lembut, yaitu dengan menciptakan kebahagiaan baru yang menimpa kesedihan lama. Kerja sama profesional kami juga berkembang pesat. Wijaya Corp berinvestasi dalam proyek Sumba Eco Resort yang dirancang oleh firma Damar. Proyek itu bukan sekadar bisnis, tapi sebuah visi bersama. Kami ingin membangun sesuatu yang berkelanjutan, yang memberdayakan masyarakat lokal, dan yang menghormati alam. Rapat-rapat proyek kami seringkali berlanjut hingga larut malam, diisi dengan debat-debat sengit tentang desain dan material, yang selalu diakhiri dengan tawa dan secangkir teh hangat. Bekerja dengannya terasa begitu alami dan menyenangkan. Malam itu, setelah seharian penuh rapat dan kunjungan ke lokasi, kami kembali ke hotel. Lelah namun puas. Saat kami berdiri di balkon, menatap langit Sumba yang bertabur bintang, Damar memelukku dari belakang. Kamu tahu, Alisa, bisiknya pelan, aku tidak pernah percaya pada konsep belahan jiwa. Aku selalu berpikir itu terlalu klise. Bagiku, cinta adalah pilihan. Sebuah keputusan sadar untuk membangun sesuatu bersama. Dan setiap hari, aku memilihmu. Aku akan selalu memilihmu. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, merasakan detak jantungnya yang teratur. Aku tidak membalas dengan kata-kata cinta yang muluk. Aku hanya berbalik, menangkup wajahnya, dan menciumnya. Sebuah ciuman yang mengatakan segalanya, rasa syukur, kedamaian, dan sebuah janji masa depan. 2 tahun setelah perceraianku, aku menghadiri sebuah acara penggalangan dana tahunan untuk Yayasan Kanker Anak. Acara ini selalu menjadi prioritas bagiku, sebuah cara untuk menghormati mendiang ayahku. Aku sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnis ketika aku merasakan seseorang menatapku dari seberang ruangan. Aku menoleh, dan mataku bertemu dengan sepasang mata yang kukenal, namun terlihat begitu berbeda. Itu Maya, kakak perempuan Bram. Dia tampak lebih tua, dengan beberapa uban yang menyembul di pelipisnya.
Senyum ramah yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi lelah dan sedih. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menghampiriku. Kolegaku yang mengerti situasi, pamit undur diri dengan sopan. Alisa, sapanya dengan suara pelan. Apa kabar? Baik, Mbak Maya. Mbak sendiri bagaimana? Jawabku, menjaga nada suaraku tetap netral, meskipun jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Seperti yang kamu lihat, dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bolehkah aku berbicara denganmu sebentar? Hanya 5 menit. Aku mengangguk, dan kami berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Makian? Permintaan maaf? Atau sesuatu yang lain? Aku tahu aku tidak punya hak untuk menemuimu, apalagi setelah semua yang terjadi. Mulainya, matanya menatap cangkir di tangannya. Tapi ada sesuatu yang kurasa kamu perlu tahu. Bukan untuk membela Bram, tidak sama sekali. Tapi, untuk melengkapi cerita. Aku diam, menunggunya melanjutkan. Setelah semuanya terbongkar, hidup mereka hancur, Alisa. Jauh lebih hancur dari yang bisa kamu bayangkan. Keluarga besar kami sangat marah. Ayah dan ibu merasa malu luar biasa. Kami semua mengucilkan Bram. Kami pikir itu adalah hukuman yang setimpal. Napasnya terdengar berat. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa dukungan keluarga, mereka benar-benar terpuruk. Bram mencoba mencari pekerjaan lain, tapi reputasinya sudah hancur. Dunia bisnis itu kecil, dan ceritamu menyebar dengan cepat. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Rina, dia tidak siap untuk hidup susah. Cinta yang mereka agung-agungkan, yang dibangun di atas kemewahan dan kegembiraan sesaat, ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil dan sempit. Tangisan bayi, tumpukan tagihan, dan keputusasaan menjadi makanan mereka sehari-hari. Mereka bertengkar hebat setiap hari. Bram menyalahkan Rina karena telah merayunya dan menghancurkan hidupnya. Rina balas menuduh Bram tidak becus menjadi laki-laki. Aku mendengarkan dalam diam, perutku terasa mual. Gambaran itu terasa begitu nyata dan menyedihkan. Puncaknya, lanjut Maya, suaranya bergetar, sekitar 8 bulan setelah kalian bercerai, Rina pergi. Dia meninggalkan Bram dan bayi mereka begitu saja. Dia kabur dengan seorang pria yang baru dikenalnya, yang menjanjikannya kehidupan yang lebih baik. Dia meninggalkan anaknya sendiri, Alisa. Aku tersentak. Meninggalkan bayinya? Seburuk apapun Rina, aku tidak pernah menyangka dia bisa melakukan itu. Bram hancur total. Dia sendirian, mengurus bayi yang bahkan tidak tahu cara mengganti popoknya dengan benar. Dia jatuh dalam depresi berat, mulai minum-minum. Kami, keluarganya, baru tahu keadaannya beberapa bulan kemudian saat seorang tetangga menelepon kami. Kami menemukannya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dia dan bayinya tinggal di kamar kos yang kotor, hanya makan dari belas kasihan tetangga. Maya berhenti sejenak, menyeka air mata yang mulai mengalir di pipinya. Kami membawa mereka pulang. Kami merawat bayinya, dan memasukkan Bram ke panti rehabilitasi. Bayi itu, namanya Bintang. Sekarang dia tinggal bersama ayah dan ibu. Dia tumbuh menjadi anak yang tampan dan sehat, walau dia tidak pernah mengenal ibunya. Dan Bram? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia sudah keluar dari rehabilitasi. Dia menjadi orang yang berbeda. Pendiam, penuh penyesalan. Dia bekerja serabutan, apa saja, untuk membuktikan bahwa dia bisa bertanggung jawab. Setiap akhir pekan dia menjenguk Bintang. Dia sangat mencintai anak itu, mungkin karena Bintang adalah satu-satunya hal baik yang tersisa dari semua kehancuran itu. Maya akhirnya menatapku, matanya memancarkan permohonan maaf yang dalam. Aku menceritakan ini bukan untuk membuatmu kasihan, Alisa. Tapi untuk mengatakan bahwa kami, keluarganya, juga turut andil dalam kesalahannya. Kami terlalu memanjakannya, kami tidak pernah mendidiknya untuk menjadi pria yang benar-benar bertanggung jawab. Dan kami minta maaf. Aku minta maaf atas nama keluarga kami, atas semua rasa sakit yang telah disebabkan oleh adikku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kemarahan yang pernah membara di hatiku telah lama padam. Kini,
Yang kurasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Kesedihan untuk sebuah kehidupan yang hancur, dan terutama, untuk seorang anak laki-laki tak berdosa yang harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Terima kasih sudah memberitahuku, Mbak. Akhirnya aku berhasil berkata. Aku turut prihatin mendengarnya. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Damar. Dia mendengarkan dengan sabar, membiarkanku mengeluarkan semua emosi yang campur aduk. Rasa kasihan, rasa bersalah yang aneh, dan kelegaan karena aku telah melepaskan diri dari lingkaran racun itu. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat, Alisa, kata Damar dengan lembut, memelukku erat. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri. Apa yang terjadi setelahnya adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Aku tahu dia benar. Tapi bayangan Bintang, anak kecil tak berdosa itu, terus menghantui pikiranku. Beberapa minggu kemudian, setelah melalui pertimbangan panjang dan diskusi mendalam dengan Damar dan ibuku, aku membuat sebuah keputusan. Aku menghubungi Pak Santoso. Om, saya mau membuat sebuah trust fund, kataku melalui telepon. Untuk siapa, Alisa? Untuk seorang anak bernama Bintang. Dia putra Bramantio Wicaksono. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana, sebelum Pak Santoso berkata, kamu yakin, Nak? Sangat yakin, Om. Dana ini untuk biaya pendidikan dan kesehatannya sampai dia berusia 21 tahun. Saya ingin ini dilakukan secara anonim. Keluarga mereka tidak boleh tahu ini dari saya. Ini bukan untuk Bram. Ini untuk anak itu. Dia berhak mendapatkan kesempatan untuk memiliki masa depan yang baik, terlepas dari kesalahan orang tuanya. Mengatur dana perwalian itu terasa seperti meletakkan titik terakhir dalam ceritaku dengan Bram. Itu adalah tindakanku yang terakhir, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai manusia. Sebuah tindakan yang lahir bukan dari dendam atau kasihan, melainkan dari kedamaian. Aku telah memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan. Tepat di hari peringatan ketiga perceraianku, hari yang kini ku sebut sebagai Hari Kemerdekaan Alisa, Damar membawaku kembali ke Ubud. Ke kedai kopi yang sama tempat kami pertama kali bertemu. Kami duduk di meja yang sama, dengan pemandangan sawah hijau yang sama menenangkannya. Setelah kami selesai makan siang, Damar meraih tanganku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Lalu, dia berlutut dengan satu kaki. Jantungku berhenti berdetak. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Membukanya, dan di dalamnya ada sebuah cincin yang indah. Cincin itu sederhana, dengan sebuah batu safir biru di tengahnya, diapit oleh 2 berlian kecil. Itu bukan cincin yang paling besar atau paling mewah, tapi itu adalah cincin yang paling, aku. Alisa Wijaya, mulainya, suaranya sedikit bergetar, namun matanya mantap menatapku. 3 tahun yang lalu, di tempat ini, aku bertemu dengan seorang wanita luar biasa yang sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Aku telah melihatmu bangkit dari kehancuran, menyembuhkan lukamu sendiri, dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kamu adalah wanita terkuat, terpintar, dan paling berhati tulus yang pernah kukenal. Aku tidak akan berjanji akan memberimu dunia, karena kamu sudah memilikinya. Aku tidak akan berjanji akan selalu membuatmu bahagia, karena kebahagiaanmu berasal dari dalam dirimu sendiri. Tapi aku berjanji akan selalu berjalan di sisimu. Aku berjanji akan menjadi partner MU dalam suka dan duka, menjadi pendukung terbesarmu, dan menjadi tempatmu pulang saat kamu lelah. Aku berjanji untuk memilihmu, setiap hari, selamanya. Alisa, dia menarik napas dalam-dalam. Maukah kamu menikah denganku? Air mata mengalir di pipiku. Kali ini, air mata kebahagiaan yang murni. Aku mengangguk kuat, tidak mampu berkata-kata. Ya, bisikku akhirnya. Ya, aku mau. Dia menyelipkan cincin itu di jari manisku. Ukurannya pas sempurna. Dia bangkit, dan aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Para pengunjung dan staf kafe bertepuk tangan, ikut merasakan kebahagiaan kami. Pernikahan kami dilangsungkan 6 bulan kemudian. Bukan pesta besar dan mewah seperti pernikahanku yang pertama.
Kami memilih sebuah upacara kecil dan intim di sebuah villa pribadi di tepi pantai Bali, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang elegan, dan Damar mengenakan setelan linen berwarna krem. Kami mengucapkan janji suci kami saat matahari terbenam, dengan latar belakang langit jingga dan suara debur ombak. Semuanya terasa begitu benar dan damai. 2 tahun kemudian. Ayah, lihat, ayah bisa bikin istana pasir yang tinggi. Suara tawa mungil putri kami, Aira, memecah keheningan sore di pantai. Aku tersenyum dari atas tikar piknik, mengamati Damar yang sedang bermain pasir dengan putri kami yang berusia 3 tahun. Aira, dengan rambut ikalnya yang persis seperti rambut Damar dan matanya yang besar dan bening seperti mataku, adalah perpaduan sempurna dari kami berdua. Dia adalah cahaya dalam hidup kami. Damar mendongak, tersenyum padaku. Jagoan ayah memang hebat, serunya, lalu melirik ke arahku. Lihat, sayang. Dia mewarisi bakat membangun dari ayahnya. Aku tertawa. Dan keras kepalanya juga. Kehidupan telah memberiku kesempatan kedua, dan aku mensyukurinya setiap hari. Aku masih memimpin Wijaya Corp, yang kini semakin berkembang dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Damar adalah partner hidup dan partner bisnis terbaik yang bisa kuimpikan. Dan Aira, dia adalah keajaiban kecil yang melengkapi kebahagiaan kami. Terkadang, di tengah malam saat aku terbangun, aku masih memikirkan bintang. Aku berharap dia tumbuh dengan baik, dicintai oleh kakek neneknya. Aku berharap dia bisa memutus rantai luka dari masa lalu orang tuanya. Dana perwalian itu adalah caraku memberinya bekal, sebuah harapan dari kejauhan. Aku tidak pernah mencari tahu lebih jauh tentangnya, atau tentang Bram. Kisah mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Aku bangkit dan berjalan menghampiri suami dan putriku. Aku duduk di samping mereka, ikut membangun istana pasir. Damar merangkul bahuku, dan Aira menyandarkan kepalanya di pangkuanku. Kami bertiga duduk di sana, di tepi pantai, beratapkan langit senja yang mulai berubah warna. Badai dalam hidupku telah lama berlalu. Kini, yang ada hanyalah langit yang cerah dan lautan yang tenang. Aku telah melalui kegelapan untuk akhirnya menemukan fajar yang sesungguhnya. Dan di sini, di antara tawa putriku dan pelukan suamiku, aku sadar bahwa aku tidak hanya memenangkan kembali hidupku. Aku telah membangun sebuah kehidupan baru yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan.